Hai semua, kembali lagi dengan saya Fadri Febrian. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas lagi mengenai tentang bangun ruang. Pasti kalian bertanya-tanya, apa saja sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tentang pengertian dari bangun ruang, ciri-ciri bangun ruang, dan yang terakhir rumus dari bangun ruang. Sebelum saya menjelaskan mengenai tentang definisi dari bangun ruang, di sini saya akan menunjukkan ada gambar A dan ada gambar B. Nah, gambar A di sini menunjukkan bahwa ini adalah bangun datar atau 2 dimensi dan gambar B adalah bangun datar 3 dimensi. Adapun definisi dari bangun ruang yaitu suatu bangunan berbentuk 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume serta sisi yang membatasinya. Setelah kita mengetahui pengertian atau definisi dari bangun ruang, sekarang saya akan menjelaskan mengenai tentang jenis-jenis bangun ruang. Nah, di sini ada sedikit typo di dalam video bahwa di sini tertulis bahwa bangun datar seharusnya bangun ruang. Jadi, jenis-jenis bangun ruang terbagi menjadi dua, yaitu ada bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi datar itu mencangkup kubus, limas, balok, dan prisma, sedangkan bangun ruang sisi lengkung mencangkup kerucut, bola, dan tabung. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu agar lebih jelas. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas yaitu kubus. Kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh bidang segi 4. Ia terdiri dari 6 sisi segi 4 yang serupa, 12 rusuk sama panjang, dan 8 titik sudut. Untuk ciri-ciri kubus, yang pertama itu memiliki 6 sisi permukaan, memiliki 12 rusuk, memiliki 8 titik sudut, sisi kubus berbentuk persegi, panjang diagonal ruang berukuran sama, rusuk kubus sama panjang, dan yang terakhir bidang diagonal masing-masing kubus berbentuk persegi panjang. Setelah kita mengetahui definisi dari kubus dan ciri-ciri kubus, kemudian untuk menentukan volume atau luas dari permukaan kubus, kita bisa menggunakan rumus. Yang pertama, untuk volume kubus, V sama dengan S kali S kali S atau sisi dikali sisi dikali sisi. Sedangkan untuk menentukan luas dari permukaan kubus, kita bisa menggunakan rumus 6 dikali sisi dikali sisi. Kemudian kita masuk ke jenis bangun ruang yang kedua yaitu balok. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi dengan 2 persegi dan 4 persegi panjang yang saling tegak lurus. Balok memiliki besaran yang sama pada sisi yang berhadapan. Untuk ciri-ciri balok, yang pertama, sisi balok memiliki 2 pasang berbentuk persegi panjang, kemudian rusuk-rusuknya sejajar mempunyai panjang yang sama, masing-masing diagonal pada bidang sisi yang berhadapan berukuran sama panjang, dan ciri-ciri yang terakhir, masing-masing diagonal berbentuk persegi panjang. Untuk rumus volume dari balok adalah P dikali L dikali tinggi, di mana P sama dengan panjang dari balok tersebut, L adalah lebar, dan T adalah tinggi balok tersebut. Kemudian untuk mencari luas permukaan balok, kita bisa menggunakan rumus luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang kali lebar tambah lebar dikali tinggi ditambah dengan panjang dikali tinggi. Kemudian ada prisma. Nah, prisma ini merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan sisi tutup berbentuk berbagai macam persegi dan memiliki ukuran yang sama. Adapun ciri-ciri prisma itu ada 3. Yang pertama memiliki N tambah 2 bidang sisi, kemudian memiliki 2 N titik sudut, dan memiliki bidang alas dan atap yang bersifat kongruen atau sama. Selanjutnya, untuk mencari volume dari prisma, kita bisa menggunakan rumus volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Sedangkan untuk mencari luas permukaan prisma, kita bisa menggunakan rumus luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Baik, untuk penjelasan terakhir saya mengenai tentang jenis-jenis bangun ruang yaitu 5 segi 4. 5 segi 4 yaitu limas dengan alas segi 4. Dapat berupa persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, layang-layang, dan trapesium. Kemudian untuk ciri-ciri 5 segi 4 yaitu yang pertama, jumlah sisi 5 segi 4 sama dengan N ditambah 1, di mana N sama dengan 4 berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5 sisi.
pada 5 segi 4. Kemudian ciri yang kedua yaitu jumlah rusuk 5 segi 4 sama dengan 2 dikali N, di mana N itu sama dengan 4, berarti 2 dikali 4 sama dengan 8 rusuk. Kemudian yang ketiga, jumlah titik sudut 5 segi 4 yaitu N ditambah 1 atau sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5 titik sudut. Kemudian ciri selanjutnya mempunyai 5 buah sisi, 1 sisi alas dan 4 sisi tegak. Kemudian sisi alas berbentuk segi 4. Kemudian ciri selanjutnya 4 sisi tegak berbentuk segitiga, mempunyai 5 titik sudut dan mempunyai 8 rusuk. Kemudian untuk menentukan nilai dari volume atau luas dari permukaan 5 segi 4, kita bisa menggunakan rumus untuk volume terlebih dahulu. Rumus dari volume limas yaitu 1/2 dikali luas alas dikali tinggi. Sedangkan untuk mencari luas permukaan limas, kita bisa menggunakan rumus luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 ditambah luas segitiga 3 dan ditambah luas segitiga 4. Itulah rumus untuk mencari luas permukaan limas. Baik, itulah penjelasan saya mengenai tentang materi bangun ruang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami.